Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Tribunus yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan melakukan tadarus Al-Quran, karena memang di bulan Ramadan sebagai syahrul Quran, sebagai bulan Al-Quran, maka aktivitas mengkaji, meneliti, mempelajari Al-Quran adalah aktivitas yang seyogyanya kita lakukan. Pada momen ini kita akan membahas tema tentang tata krama membaca Al-Quran yang diridhoi Allah. Yang pertama kita bisa mencatat membuka nanti surat 16 ayat 98. Di mana dalam membaca Al-Quran harus diawali dengan meminta perlindungan kepada Allah atau ta'awuz. Apa tujuan ta'awuz? Di surat 7 ayat 16, karena iblis benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan Engkau yang lurus. Kemudian di surat 7 ayat 17, iblis berkata akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, supaya mereka tidak bersyukur atau tidak taat. Setelah ta'awuz baca apa? Di surat 6 ayat 12, dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi setelah ta'awuz yang dibaca adalah surat 1 ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Setelah membaca basmalah, apa syarat berikutnya dalam membaca Al-Quran? Di surat 54 ayat 17, kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Jadi cari yang mudah. Sebagaimana juga di surat 3 ayat 7, di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Kemudian di surat 73:20, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Syarat berikutnya adalah jangan tergesa-gesa. Di surat 75 ayat 16, janganlah membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Lalu di surat 20:114, janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran. Lalu berikutnya adalah diperhatikan dengan tenang. Sebagaimana di surat 7 ayat 204. Perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kemudian kapan waktu terbaik untuk baca Al-Quran? Kamu bisa lihat di surat 73 ayat 4 para tribuners, di mana atau 73 ayat 4 atau lebih dari 1/2 itu atau 1/2 malam. Kemudian 73 ayat 5, karena di waktu itu sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Dan di surat 73 ayat 6, bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Syarat berikutnya adalah ditulis. Kita bisa lihat di surat 54 ayat 53,
yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Lalu berikutnya adalah pakai bahasamu. Kita bisa lihat di surat 44 ayat 58. Kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Ya. Kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Lalu tata krama berikutnya adalah mohon petunjuk pada setiap ayat yang kita baca. Itu bisa kita lihat di surat 20 ayat 114. Katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Di surat 29 ayat 49, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang mendapat ilmu dan hikmah. Hikmahnya kita bisa baca di surat 12 ayat 22. Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kemudian di surat 31 ayat 1 sampai 3, ayat 1-nya alif lam mim. Ya, kemudian ayat 2, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Ya. Ayat 3, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesuai dengan Al-Quran, berbuat baik yang paling sempurna adalah menafkahkan harta yang paling kita cintai. Itu bisa kita lihat di surat 3 ayat 92. Kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi kesimpulannya adalah membaca Al-Quran yang sempurna atau yang diridhai Allah adalah diawali dengan membaca ta'awuz, kemudian membaca basmalah, lalu kita cari yang mudah, perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa, waktunya sepertiga malam, lalu ditulis, diperhatikan dengan tenang, dengan bahasamu, dan setiap ayat minta petunjuk. Demikian Tribuners, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita paparkan tadi menjadi pemantik bagi kita untuk melakukan tadarus di bulan Ramadan ini, karena memang bulan ini adalah syahrul Quran. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.